Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Aktivitas kegempaan gunung api Ilelewotolok mulai menurun. Memasuki musim kemarau panjang, warga perkampungan Pegarewa mulai kesulitan air bersih. Berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Dina Rahman. Dan saya Irene Tumeluk, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Aktivitas kegempaan gunung api Ilelewotolok mulai menurun. Meski demikian, warga dihimbau untuk tetap waspada dan tidak beraktivitas di dalam radius 2 km dari puncak kawah. Berdasarkan Pusat Vulkanologi, Meteorologi, dan Bencana Geologi Kementerian ESDM, Gunung api Ilelewotolok mengalami 22 kali letusan selama tanggal 14 Agustus 2023. Letusan ini disertai dengan tinggi asap 200 hingga 400 meter dari puncak kawah. Lava pijar pun masih bisa diamati dari jarak jauh. Sementara itu, gempa vulkanik selama periode ini terjadi sebanyak 2 kali dengan durasi 8-15 detik. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Ilelewotolok, Stanislaus Arakian, mengatakan intensitas kegempaan gunung api ini cenderung menurun selama 1 bulan terakhir. Meski demikian, ia mengingatkan warga untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari puncak kawah. Berikut adalah rekaman suara Stanislaus Arakian saat memberikan keterangan kepada TVRI Nusa Tenggara Timur. Saat ini tingkat aktivitas gunung api Ilelewotolok telah diturunkan dari level 3 atau siaga ke level 2 atau waspada terhitung sejak tanggal 28 Desember 2022. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, semua tenaga kesehatan di Puskesmas Lewoleba, Kabupaten Lembata, diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan HIV/AIDS. Selain memastikan diri bebas HIV/AIDS, pemeriksaan ini juga sebagai bentuk kampanye bagi masyarakat untuk tidak takut memeriksakan kesehatan. Puskesmas Lewoleba, Kabupaten Lembata, menetapkan kebijakan wajib pemeriksaan HIV/AIDS rutin bagi 113 tenaga kesehatan yang bekerja. Pada hari pertama, Sabtu 5 Agustus 2023, sebanyak 38 tenaga kesehatan yang diperiksa dipastikan negatif atau bebas dari HIV/AIDS. Kepala Puskesmas Lewoleba, Dr. Dalmasia Justina Sile, mengatakan, selain memastikan diri bebas dari HIV/AIDS, pemeriksaan ini juga penting bagi keselamatan tenaga kesehatan dan seluruh pasien yang berkunjung ke puskesmas ini. Menurut Dr. Alma, pemeriksaan ini masih akan terus dilakukan selama beberapa hari ke depan. Tidak hanya itu, pemeriksaan HIV/AIDS bagi tenaga kesehatan ini juga sebagai salah satu bentuk kampanye kesehatan kepada masyarakat untuk tidak takut memeriksakan kesehatan, terutama HIV/AIDS. Hal ini penting agar seseorang bisa segera mendapatkan penanganan apabila terbukti mengidap HIV/AIDS. Saya melihat bahwa selama ini untuk tenaga kesehatan belum secara keseluruhan untuk memeriksa, terutama di Puskesmas Lewoleba belum memeriksakan diri untuk tes HIV. Karena kita setiap hari berhubungan dengan pasien, terutama teman-teman yang ditindakan, misalnya di IGD atau di kandungan, di bagian di ruang kandungan, atau di rawat jalan di ruang ruang GV, ganti verban, itu ada perawatan luka.
Apalagi teman-teman di IGD setiap hari pasti ada kecelakaan, kita rawat luka, jadi kadang kontak. Intinya kita setiap hari dengan pasien, jadi kita tenaga kesehatan harus pemeriksaan diri dulu. Memeriksa diri, karena setiap hari berhubungan dengan pasien. Untuk diketahui, pemeriksaan HIV/AIDS bagi para tenaga kesehatan ini pertama kali dilakukan di Kabupaten Lembata. Dr. Alma berharap puskesmas lain juga dapat melakukan hal yang sama. Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, memasuki musim kemarau panjang, warga perkampungan Pegarewa di Desa Patiala DT, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, mulai kesulitan air bersih. Memasuki musim kemarau pada bulan Agustus ini, warga di Desa Patiala DT, khususnya di perkampungan Pegarewa, mulai kesulitan air bersih. Warga yang berlokasi dan tinggal di atas dataran tinggi pegunungan itu selalu mengatakan, maksud kami selalu mengalami kesulitan air ketika memasuki bulan Agustus hingga bulan November. 49 kepala keluarga atau 458 jiwa yang tinggal di perkampungan Pegarewa ini hanya menggantungkan nasibnya pada satu keran air bersih yang merupakan bantuan air bersih hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2015. Lokasi mata air yang jauh hingga puluhan kilometer sangat menyulitkan mereka untuk bisa memperoleh air bersih. Keadaan semakin sungguh memprihatinkan karena di perkampungan Pegarewa terdapat banyak anak sekolah, lansia, dan bahkan di antaranya terdapat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pada tahun 2018, sumber mata air yang ditarik ke permukaan tanah oleh organisasi non-profit Surveit Hawuna diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk dikelola, sehingga sumber air sudah dekat untuk warga perkampungan Pegarewa. Namun warga mengaku masih sangat kesulitan air bersih, bahkan harus berampasan air karena bak penampung air hanya berkapasitas 1.000 liter. Istri Kepala Dusun 1 Pegarewa, Bibiana Torongara, mengaku bahwa warga di perkampungan Pegarewa masih sangat kesulitan air bersih. Dengan jumlah jiwa penduduk di perkampungan Pegarewa yang sangat banyak, masih ada warga yang tidak mendapatkan air karena satu keran air untuk melayani 49 kepala keluarga. Ia berharap kepada Dinas Pekerjaan Umum dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk bisa memberikan perhatian kepada warga perkampungan Pegarewa Desa Patiala DT untuk penambahan keran air sehingga warga tidak saling berebut air bersih. Kami dari warga kampung Pegarewa sangat kesulitan air. Jadi sekarang kami meminta dari dukungan bapak-bapak yang dari atas ini, misalnya dari PU, untuk memberikan air bersih kepada kami. Kami hanya minta dukungan saja atau minta bantuan saja supaya kami bisa ini dekat untuk menimba air, karena kami di Kampung Pegarewa ini sangat sulit untuk mendapatkan air. Memang ada mata air yang kami sebelum kami mendapat air bersih dari keran ini, memang ada salah satu air yang kami dapat timba, tapi airnya itu jauh. Dihadapi oleh warga perkampungan Pegarewa di Desa Patiala DT menjadi peringatan akan pentingnya manajemen sumber daya air yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah terpencil yang rentan mengalami keterbatasan pasokan air. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang tepat guna menjaga kelangsungan hidup masyarakat setempat. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, untuk membantu warga yang kesulitan air bersih, Babinsa Kodim 1613 Sumba Barat Daya dan Babin Kantipmas Polres Sumba Barat bekerja sama membangun saluran air bersih melalui program TMMD ke-117 di Kecamatan Lamboya Barat. Babinsa Kodim 1613 Sumba Barat, Serda Arifudin, dan Babin Kantipmas Polres Sumba Barat, Bribka Nyongki Liawat, yang menjalankan tugas di Desa Patiala DT, Kecamatan Lamboya Barat, menjadi saksi perhatian luar biasa terhadap kondisi warga setempat. Di tengah kesulitan warga dalam memperoleh pasokan air bersih setelah memasuki bulan Agustus,
Dua orang yang berdedikasi ini berkolaborasi untuk menjalankan tugas bersama dalam kegiatan TMMD ke-117 di Kecamatan Lamboya Barat. Melalui sinergitas antara program TMMD Kodim 1613 dan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, Serda Arifuddin dan Bribka Nyongki Liawat bersama-sama masyarakat telah berhasil membangun sejumlah sejumlah saluran air bersih. Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya berperan dalam mengatasi kekurangan air bersih, tetapi juga mengukuhkan ikatan antara aparat keamanan dan komunitas setempat. Serda Arifuddin mengaku bahwa warga di Desa Patiala DT sangat membutuhkan air bersih karena terdapat banyak anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Ia berharap program ini bisa dimanfaatkan secara baik oleh warga di Desa Patiala DT. Kedua anggota keamanan ini dengan tulus menyatakan kesadaran mereka akan kebutuhan mendesak warga di daerah pegunungan ini. Mereka mengakui bahwa akses terhadap air bersih di Desa Patiala DT sangat terbatas dan dengan penuh semangat mereka bekerja keras untuk menjembatani keterbatasan tersebut. Tindakan luar biasa dari Serda Arifuddin dan Bribka Nyongki Liawat bukan hanya menggambarkan komitmen mereka terhadap tugas keamanan, tetapi juga menunjukkan empati yang tulus terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan mereka dalam membantu membangun saluran air bersih akan memberikan dampak positif yang dirasakan oleh seluruh warga di Desa Patiala DT dalam jangka panjang. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kalau di tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3.000 itu aku sendiri ya Kak. Itu awalnya masih kameranya teman tuh. Justru kalau misalnya bagus, oke. Oh, dapat talent baru, ini bagus. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, istiqomahlah, barakallah. Bersama narasumber dengan sajian topik diskusi yang menarik. Dalam keluarga harus ada satu kesatuan dalam memberikan contoh tauladan. Itu namanya uswatun hasanah. Sekali lagi bertemu dengan bulan Rajab. Yang disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 4 sore. Hanya di TVRI NTT, Katong PV. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu wartawan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT.
setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Nagekeo Johannes Don Boscodo melepas tim sepak bola Persena Nagekeo untuk mengikuti kompetisi Eltari Memorial Cup ke-32 yang akan berlangsung di Kabupaten Rotendao. Ajang ini sebagai momen untuk meningkatkan bakat dan minat sepak bola bagi generasi muda Nagekeo. Bertempat di halaman kantor Bupati Nagekeo, sebanyak 37 anggota tim sepak bola Persena atau Persatuan Sepak Bola Nagekeo dan Klub Sepak Bola Nirwana FC dilepas oleh Bupati Nagekeo Johannes Don Boscodo. Kedua tim sepak bola ini akan mengikuti turnamen Eltari Memorial Cup yang akan berlangsung di Kabupaten Rotendao. Tim sepak bola Nagekeo membawa anggota yang terdiri dari 24 orang pemain, 3 orang pelatih, manajer dan ofisial tim, serta Ketua Askap Kabupaten Nagekeo. Dalam arahannya, Bupati berpesan kepada anggota tim untuk tetap membawa nama baik Nagekeo dalam ajang tersebut. Ajang ini sebagai momentum untuk menciptakan generasi sepak bola Nagekeo yang handal dan menghasilkan bibit sepak bola dari Nagekeo untuk dapat bermain di kancah nasional. Persena Nagekeo tidak memberikan target dalam turnamen Eltari Cup tahun ini. Bupati berperan kepada semua pemain dan juga ofisial untuk tetap menjaga sportivitas untuk menjaga kehormatan nama Nagekeo sebagai the heart of Flores. Kita tetap konsisten pada sesuatu yang bersifat fondasi. Pengalaman mereka ini termasuk fondasi. Jadi tidak ada target mulu-mulu, tapi mereka bisa tampil untuk belajar dari turnamen ini. Belajar dari klub-klub yang lebih maju, klub-klub yang lebih well organized, karena mereka masih masa konsolidasi. Ini kan bagaimana mereka tangan-tangan profesional yang ngurusin mereka. Dari Kabupaten Nagekeo, Dodi Moni, TVRI NTT. Pemirsa, seluruh pihak pemangku kepentingan sepak bola di Kabupaten Flores Timur harus bertanggung jawab atas batalnya keikutsertaan tim kesayangan Perseftim dalam ajang sepak bola Eltari Memorial Cup tahun 2023 di Kabupaten Rotendao. Ketua Askap Flores Timur, Yosep Tuadolu, menegaskan bahwa akibat denda 50 juta rupiah yang dilayangkan Komite Disiplin Asprop NTT atas kisru yang dilakukan oleh supporter Perseftim dalam laga ETMC Lembata setahun yang lalu, tentunya harus menjadi kesadaran bersama semua pihak untuk mengambil pelajaran dan dapat berbenah demi kejayaan sepak bola di Lewotana, Flores Timur. Tidak ada kepentingan yang lebih besar selain menyiapkan ruang bagi generasi muda di daerah ini agar dapat tampil di ajang olahraga sepak bola yang bergengsi ini. Mudah-mudahan dengan konferensi pers hari ini semua pihak bisa tergerak hatinya untuk marilah kita tidak perlu persalahkan siapa-siapa. Mari saatnya kita satukan pikiran, satukan sikap dan tindakan demi Lewotana di bidang sepak bola. Tidak untuk kepentingan pengurus Askap di masa sekarang. Karena kami punya komitmen mau mengurus sepak bola dengan hati, tidak ada kepentingan lain. Jadi jangan sampai dengan ini, seperti yang Pasca ini pertanyakan tadi, anak-anak kita lain dikorbankan lagi. Jangan sampai. Sementara Ketua KONI Flores Timur, Yitno Wada, dalam keterangannya menegaskan dengan batal tampilnya Perseftim pada ajang ETMC Rotendao tahun 2023, maka Askap seharusnya bertanggung jawab atas kondisi ini. Ia pun berharap dengan peristiwa ini tentunya memberikan pengalaman bagi semua pihak, khususnya organisasi induk penganyom sepak bola di Flores Timur, agar kedepannya dalam pengelolaan organisasi lebih menjunjung tinggi asas keterbukaan, komunikasi, koordinasi, serta kepatutan dan ketaatan
menjadi prioritas utama dalam manajemen dan pengelolaan organisasi demi kemajuan dan kejayaan olahraga sepak bola di Lewotana, Flores Timur. Jadi begini, yang pasti induk organisasinya. Induk organisasi dalam hal ini ASKAP yang paling bertanggung jawab untuk itu. Jadi ini ini memberikan kita pengalaman ya. Ini memberi kita pengalaman supaya ke depan asas keterbukaan, asas komunikasi, asas koordinasi, asas ketaatan, asas kepatuhan itu harus kita kedepankan. Jangan kalau dalam sudah posisi terjepit itu seolah lalu kemudian ada pihak lain yang harus bertanggung jawab atau pihak lain salah. Akui saja kita punya kelemahan, akui saja kita punya kekurangan, bahwa ya ini pengalaman yang harus kita ambil supaya buat kita harus berbenah supaya ke depan itu langkah kita harus lebih baik. Batalnya Perseftim di ajang ETMC tahun 2023 juga memberikan pesan kepada para supporter agar lebih menempatkan ajang olahraga sebagai ajang prestasi. Penonton sekedar menyaksikan seninya pertandingan tetapi tidak hadir sebagai wasit dalam pertandingan, apalagi harus bertindak provokatif dan anarkis. Apabila hingga melakukan aksi penyerangan terhadap pemain dan perusakan sarpras yang ada di lapangan, maka konsekuensinya adalah sanksi pun akan dilayangkan. Semangat menjunjung sportivitas pertandingan sebatas usapan belaka. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Flores Timur, pemirsa. Tim Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Flores Timur, Perseftim, tidak akan tampil dalam kompetisi sepak bola Liga 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 pada perhelatan Eltari Memorial Cup ke-32 di Kabupaten Rotendao. Hal ini karena sanksi yang diberikan oleh Komisi Disiplin Asprop NTT terhadap kelalaian supporter yang rusuh pada laga Perseftim melawan PerseND saat laga ETMC ke-31 di Kabupaten Lembata tahun 2022 silam. Menurut Ketua ASKAP Flotim, Yosep Tuadolu, sejumlah upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan tim Perseftim atas denda 50 juta yang mesti dibayar sebagai akibat dari kerusuhan yang terjadi pada laga 4 besar di ETMC Lembata tahun 2022 lalu. ASKAP menyesal karena denda tersebut tak terbayarkan. Terlebih adanya alokasi anggaran pembinaan olahraga yang direncanakan dalam APBD Flores Timur tahun anggaran 2023 sebesar 250 juta yang diberikan kepada induk organisasi KONI cabang Flores Timur tidak dikelola secara terbuka. Bahkan hingga saat ini dana tersebut tidak diberikan untuk ASKAP sebagai salah satu cabang olahraga dan organisasi terbesar di bawah naungan KONI Flotim. Hingga saya mau katakan bahwa setelah mendapat sanksi kami tidak tinggal diam. Kami berusaha. Tapi itu soal sanksi itu lewat kelompok peduli tadi bisa membantu kami. Tapi persoalan biaya keberangkatan. Maka ini pemain kita bawa ini adalah masyarakat anak-anak Flores Timur. Maka mereka juga paling tidak sedikit mendapat sentuhan dari pemerintah daerah melalui dana APBD. APBD murni tahun 2023 dialokasikan dana hibah melalui KONI sebesar 250 juta. Dari 250 juta sampai dengan saat ini belum pernah diberikan kepada ASKAP untuk membiayai kegiatan-kegiatan ASKAP. Yosep Tuadolu pun menegaskan sejauh ini ASKAP telah berupaya semaksimal mungkin berkoordinasi dengan KONI maupun Pemda Flotim untuk bisa mencari solusi alternatif agar Perseftim bisa berlaga di ETMC 2023 di Rotendao. Namun hingga penutupan pendaftaran tidak ada respon sehingga ASKAP secara organisasi memutuskan untuk tidak ikut serta dalam laga kasta tertinggi sepak bola NTT tahun 2023. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT.
Pemirsa, Gereja Santo Martinus Tasih Santo Yohanes Maria Vianney Naibonat telah rampung dikerjakan. Sempat tertunda pengerjaan karena pandemi, akhirnya gereja tersebut kini resmi digunakan. Gereja yang terletak di Kampung Toleransi ini ditabiskan langsung oleh Uskup Agung Kupang Monsignor Petrus Turang. Gereja Santo Martinus Tasih Santo Yohanes Maria Vianney Naibonat yang merupakan bagian dari paroki Santa Maria Fatima Taklale akhirnya resmi digunakan. Gereja yang terletak di Kampung Toleransi Naibonat ini dibangun secara swadaya oleh umat setempat dan menghabiskan dana sebesar 6 miliar rupiah. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan, gereja merupakan rumah kasih bagi masyarakat, sehingga dengan kehadiran gereja Santo Martinus di tengah-tengah masyarakat, diharapkan dapat memupuk rasa persaudaraan dan cinta kasih, serta toleransi antar umat beragama. Karena nantinya di lokasi tersebut juga akan dibangun rumah ibadah lainnya, seperti masjid, gereja Protestan, pura, dan wihara. Sebetulnya ini bagian dari upaya toleransi yang luar biasa di antara umat. Kerjasama berbagai stakeholder dan akhirnya melahirkan gereja ini. Sesungguhnya kerja ini hanya 2 tahun dengan anggaran kurang lebih 4 miliar. Tapi bantuan pemerintah yang diberikan apa? Sangat terbatas yang kita berikan. Tapi rakyat begitu antusias dan antusiasme ini mudah-mudahan menjadi rumah kasih pertama yang kita bangun di sini, rumah toleransi pertama yang kita bangun di sini, dan ke depan kita berharap supaya lembaga-lembaga keagamaan yang lain dengan upaya bersama mulai membangun. Sehingga untuk wujud daripada sebuah kota toleransi harus menjadi nyata di saat-saat yang tidak terlalu lama. Dalam pentabisan gereja yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Kupang, tampak masyarakat begitu antusias memadati lokasi gereja. Bukan hanya dari umat Katolik, namun juga dari umat beragama lain. Uskup Agung Kupang Monsignor Petrus Turang mengatakan, kehadiran gereja Katolik Santo Martinus diharapkan dapat memberi motivasi kepada umat agar lebih giat beribadah serta menjaga toleransi, mengingat lokasi gereja yang berada di Kampung Toleransi. Berterima kasih kepada pemerintah dan seluruh masyarakat, gereja ini sudah selesai dan sudah diresmikan, diberkati. Semoga ini kehadiran gereja memacu juga saudara-saudara yang beragama lain untuk menyelesaikan pembangunan agar secara utuh akan kelihatan sebagai kampung toleransi, karena semua umat beragama sudah ada tanda-tanda khusus di tempat ini. Katolik hendaklah menjadi sahabat dengan semua orang. Kamu datang belajar bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan sesama untuk kemajuan bersama. Sementara itu, Pastor Paroki Santa Maria Fatima Taklale, Romo Vincentius Tamelap mengucapkan rasa syukur dan limpah terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berperan dan memberi andil dalam pembangunan gereja Santo Martinus Naibonat. Stasi Santo Yohanes Maria Vianney Naibonat merupakan stasi dengan jumlah umat terbesar di paroki, sehingga kehadiran gereja ini merupakan sebuah jawaban atas pergumulan umat selama ini. Genap umat yang ada di paroki Santa Maria Fatima Taklale, khususnya stasi Naibonat, merasa gembira karena kehadiran gereja ini. Dan kehadiran gereja ini tidak hadir secara kebetulan, tetapi ini berkat kerelaan juga campur tangan banyak pihak. Yang pertama dari pihak TNI yang sudah menghibahkan lahan kurang lebih 1 hektar, juga berkat perjuangan Pak Ansel Jogo yang kemudian memperjuangkan akhirnya lahan ini bukan hanya gereja Katolik tapi untuk 6 agama ini hadir bersama. Lalu yang kedua adalah satu kebanggaan bahwa gereja ini dibangun dalam satu situasi pandemi, tetapi umat dengan mungkin memiliki kerinduan yang sangat besar untuk punya gereja, maka ini memang hampir 80% adalah swadaya umat. Debbie Suek, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, 4 imam baru Carmel OCD ditabiskan dengan perayaan yang sangat sederhana sebagai ungkapan penghayatan akan kaum miskin, akan kaum kemiskinan serta keikhlasan hati dalam melayani umat Katolik kapanpun dan dimanapun bertugas, sebagai bentuk penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah Sang Pencipta dengan melayani sesama umat manusia. Empat orang diakon Carmel OCD menerima pentahbisan sebagai imam Katolik di Gereja Santo Yosef
Bajawa oleh Uskup Maumere dengan perayaan yang sangat sederhana sebagai bentuk ketaatan dalam menghayati kaul kemiskinan. Sebagai seorang imam biarawan yang dituntut untuk bisa berbela rasa serta tidak terikat kepada kekayaan duniawi. Keempat imam baru Charmel Osidi dengan penuh kesadaran diri menerima rahmat tabisan imamat oleh uskup serta imam lainnya dengan penumpangan tangan serta diurapi dan mendapatkan dukungan penuh dari umat Katolik yang hadir dengan memberikan doa dan tepuk tangan meriah sebagai ungkapan rasa sayang dan persaudaraan dalam kasih Kristus yang sejati. Uskup Maumere Monsenyor Ewaldus Martinus Sedu berharap agar dalam pelayanan sebagai seorang imam Katolik di tengah tantangan dan perkembangan dunia saat ini selalu melibatkan Tuhan dalam karya kemanusiaan dan tekun dalam doa serta menjadi pribadi yang rendah hati sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam agung dalam kehidupan sebagai seorang imam Katolik. Berkaitan dengan tantangan yang cukup banyak dalam zaman sekarang ini, ya para imam tidak boleh melupakan itu Ekaristi sebagai sumber kekuatan dan puncak kehidupan kita juga, dan dengan itu juga memberikan kekuatan untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Juga jangan lupa untuk itu untuk kehidupan pribadi juga itu sakramen tobat. Nah, selain kita memberikan untuk umat, kita juga sendiri harus menerima sakramen tobat sebagai kekuatan untuk kita sendiri juga, untuk bisa menguduskan umat dan juga untuk melayani umat. Dengan ditabiskannya 4 orang imam baru Charmel Osidi semakin memperkuat pelayanan bagi umat Katolik yang sangat membutuhkan pelayanan seorang imam agar iman umat dapat terjaga dengan baik melalui pelayanan sakramen serta pelayanan kemanusiaan lainnya yang lebih mendekatkan manusia dengan Allah dalam kekayaan dan tradisi Katolik yang suci. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, menjadi seorang biarawati Katolik merupakan pilihan untuk tidak menikah. Seperti yang diikrarkan oleh Suster Christina Deriti, SSPS, dalam Misa Kaul Kekal, yaitu setia sampai kekal dalam panggilan. Keluarga Riti merayakan dengan penuh syukur Misa Syukur Kaul Kekal yang diikrarkan oleh Suster Christina Deriti, SSPS. Upacara ini mengambil tempat di Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka di Ombawawi, Desa Pogotena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan moto "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna", yang menggambarkan komitmen dan dedikasinya terhadap panggilan religius. Ia berbagi pengalamannya tentang cinta dan dukungan yang dirasakannya dari Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Dalam momen refleksi hidupnya, Suster Christina merasa sangat diberkati oleh Tuhan yang memberikan kelimpahan yang cukup untuk keluarganya. Meskipun menghadapi tantangan dan keterbatasan, berkatnya memampukan orang tua dari Suster Christina untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anak. Lawrence Deriti, kakak Suster Christina, mengungkapkan kebahagiaannya atas keputusan adiknya untuk mengabdikan diri sebagai Suster SSPS. Dalam pesannya, ia mendorong Suster Christina untuk terus setia pada panggilannya sebagai biarawati Katolik. Sebagai bentuk pelepasan dan ungkapan kesetiaan terhadap panggilan Suster Christina, keluarga Riti menyerahkan 2 ekor babi sebagai tanda babi mati dan babi hidup dalam budaya Sumba, termasuk sepasang sarung dan kain kepada Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka. Tindakan ini melambangkan ikatan yang kuat dan penghargaan terhadap perjalanan religius yang akan diambil oleh Suster Christina. Ia mengaku sebagai orang Sumba, khususnya wilayah Laura dalam konteks budaya, hari ini mereka melepaskan Suster Christina bahwa tidak lagi menjadi warga suku Karedi Umbu Moga karena sudah memilih menjadi warga suku SSPS. Sementara itu, Hendro Mada, tokoh masyarakat setempat, berharap bahwa semakin banyak individu yang merespon panggilan hidup membiara, baik sebagai suster maupun sebagai imam.
Dia melihat peristiwa misa syukur ini sebagai inspirasi bagi generasi muda untuk menjalani panggilan religius dan mendedikasikan diri mereka bagi gereja dan masyarakat. Dalam cahaya peristiwa yang bersejarah ini, semangat dan dedikasi Suster Christina menjadi tanda harapan bagi masa depan panggilan hidup religius untuk mengilhami banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam melayani Tuhan dan sesama. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, komunitas sepeda Kota Kupang melakukan tur sepeda sambil rekreasi dengan rute sepanjang 110 km menuju Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, sebanyak 100 pesepeda dari komunitas pecinta sepeda Kota Kupang melaksanakan tur sepeda dari Kota Kupang menuju Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelepasan tur sepeda ini dimulai tepat pukul 6 pagi dari depan halaman salah satu hotel di Kota Kupang dengan kawalan polisi lalu lintas dan medis. Para pesepeda akan menempuh perjalanan sambil rekreasi dari Kota Kupang menuju TTS selama kurang lebih 2,5 jam perjalanan dengan rute sepanjang 110 km. Akan ada beberapa perhentian bagi sepeda untuk beristirahat sambil menikmati udara pagi dan mencicipi jajanan yang disediakan oleh UMKM yang berjualan di sepanjang Jalan Trans Timor. Touring sepeda diikuti oleh pendaftar kemarin itu 110 orang, tapi kelihatannya ada 100 lebih berjalan dari sini menuju ke Soe, dan mereka akan berhenti di sekitar 6 sampai 7 tempat peristirahatan. Di setiap tempat peristirahatan ya mereka sambil istirahat, minum, dan mungkin belanja-belanja jajanan UMKM. Jadi mereka semua peserta itu akan menikmati olahraga bersepeda, berekreasi, dan mungkin sedikit memberi semangat kepada UMKM dalam berjualan gitu. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi dan hobi bersepeda di kalangan masyarakat Kota Kupang. Selain menyehatkan, juga dapat meningkatkan pendapatan UMKM dan melakukan promosi pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Bet yang antar, Pak. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda iklan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3.000 itu aku sendiri ya Kak. Itu awalnya masih kameranya teman tuh.
justru kalau misalnya bagus, oke, oh dapat talent baru, ini bagus. Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata memastikan bahasa daerah akan dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal yang sedang dikembangkan. Ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mencegah tergerusnya bahasa daerah di Kabupaten Lembata. Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata terus melakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi bahasa lokal masyarakat Lembata, yakni bahasa Kedang dan bahasa Lama Holot. Selain bekerja sama dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama, upaya lain yang ditempuh Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata adalah mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam kurikulum Lembata, kurikulum muatan lokal yang sedang dirancang. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Julius Lamatapo, menanggapi isu terancamnya eksistensi bahasa daerah di kalangan pelajar di Kabupaten Lembata. Dia menjelaskan kurikulum muatan lokal yang mengedepankan penggunaan bahasa daerah ini sudah mulai diterapkan di sekolah. Tidak hanya itu, Julius juga menjelaskan bahwa terancamnya eksistensi bahasa daerah ini akan dijadikan rujukan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lembata dalam kaitan dengan upaya mempertahankan khazanah budaya masyarakat setempat. Nanti akan kami sampaikan ke Pak Bupati dalam hal ini untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya lebih tinggi, lalu akan kami eksekusi di Dinas Pendidikan. Nah, di Dinas Pendidikan mungkin lebih sekarang sudah jalan adalah pengembangan kurikulum muatan lokal, yang mana bahasa daerah itu menjadi penting untuk dibelajarkan kepada anak-anak kita dan sangat membantu untuk teman-teman guru, kemudian pegiat budaya, kemudian termasuk juga rohaniwan, karena berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai budaya di setiap daerah. Sebelumnya, Yayasan Sulu Insan Lestari dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa sebagian anak-anak di Kabupaten Lembata saat ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah setempat dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena banyak orang tua mengharuskan anak mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mari kita ikuti berita selanjutnya. Sejumlah aparat TNI, Polri, dan ASN di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste terus menjalin sinergitas dengan sejumlah kegiatan sosial di wilayah Kecamatan Nanaet, Dua Besi. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergitas ini terus dijaga demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI di tapal batas negara. Sinergitas antara TNI, Polri, serta ASN di wilayah perbatasan RI-RDTL terus terjalin seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Nanaet, Dua Besi, Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste. Jalinan sinergitas ini terus dibangun oleh 3 elemen guna memperkuat keutuhan bangsa di wilayah perbatasan melalui sejumlah kegiatan sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan yakni program Belu Berbunga yang dilakukan hingga di tingkat kecamatan setiap hari Jumat. Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar kantor camat serta wilayah Gereja Hati Kudus Yesus Laktutus yang merupakan salah satu ikon religius di wilayah Kabupaten Belu. Kegiatan penanaman bunga ini juga turut melibatkan masyarakat serta tokoh agama di wilayah tersebut sehingga tali silaturahmi dan persaudaraan tetap terjalin dengan harmonis.
Selain itu, lewat kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun sinergitas, baik dari sisi pelayanan pemerintah, TNI dan Polri, serta masyarakat demi membangun serta menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Selain itu, lewat kegiatan ini juga aparat yang bertugas di wilayah perbatasan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hari ini kita lanjutkan penanaman tahap ketiga. Ini progresnya bagus sekali karena yang kita tanam ada yang sudah tumbuh bagus sekali di depan ini. Ada sudah sekitar 75 pohon kita tanam di sini dan syukur karena bertumbuh dengan baik, tidak ada yang mati sampai hari ini. Jadi kami dari kecamatan, teman-teman dari Pospol, dari 7 tempat dari Satgas, kita kerjasama hampir setiap hari Jumat kita selalu menanam di sekitar sini, dan yang di bagian Jalan Sabuk Merah ini progresnya bagus sekali karena tidak ada tanaman yang mati, semuanya bertumbuh dengan baik. Kegiatan sosial seperti ini terus dilakukan secara rutin dengan melibatkan unsur TNI, Polri, ASN, tokoh agama, dan masyarakat di wilayah ini. Tujuannya untuk menjalin sinergitas antar setiap elemen sehingga keutuhan bangsa dapat terjaga di wilayah tapal batas RIRDTL. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, memasuki musim kemarau, krisis air bersih mulai dirasakan oleh warga di Kabupaten Belu. Karena debit air yang semakin menurun, warga terpaksa harus berjalan sejauh 2 km untuk pemenuhan air bersih. Memasuki musim kemarau, warga di Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet, 2 Besi, Kabupaten Belu, mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, warga harus berjalan sejauh 2 km di salah satu sumber mata air yang berdekatan dengan garis batas negara Indonesia dan Timor Leste. Hal ini terpaksa warga lakukan karena jika harus membeli air tangki, warga harus mengeluarkan biaya Rp300.000, bahkan lebih untuk tangki air tangki berkapasitas 5.000 liter. Warga yang datang mengambil air ini nantinya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, serta untuk air minum. Seperti di saat musim kemarau, selain warga yang datang untuk mengambil air, tempat ini juga sering didatangi ternak milik warga untuk sekedar minum di sumber mata air. Sehingga warga pun terpaksa berebutan air dengan ternak, apalagi debit air yang mulai berkurang. Selain untuk kebutuhan air minum, warga pun datang ke sumber mata air ini untuk mencuci. Warga Desa Fohoeka pun berharap agar pemerintah turut memperhatikan kondisi mereka yang sangat membutuhkan air bersih, terutama di saat musim kemarau. Warga meminta pemerintah untuk bisa membantu membuat sumur bor di wilayah tersebut sehingga warga bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Berapa lama kakak mereka mengalami kondisi seperti ini nih? Sudah lama kan? Biasanya air, kalau air yang di sini nih kakak mereka bisa pakai untuk apa? Pakai minum, masak, cuci ya. Terus kalau misalnya kakak ini kan di air tempat terbuka begini nih kak, ini kadang hewan juga datang minum di sini kan? Oh begitu ya. Jadi manusia dan hewan baku rebut ya begitu. Di saat musim kemarau seperti ini, debit air semakin berkurang sehingga warga pun sering mengantri untuk mendapatkan air bersih. Air, kalau bulan 11 nanti kami cari air yang di kali yang besar, terus kalau tidak kami beli air tangki. Bapak biasanya kalau setiap hari kan Bapak mereka ambil air tadi di sumber mata air tadi? Setiap hari setiap hari, setiap pagi, sore. Nah kalau di situ tuh Bapak, di sumber mata air itu biasanya air warga gunakan untuk apa nanti setelah ambil air di sana tuh biasanya digunakan untuk apa air di sana? Untuk masak, minum. Kalau untuk cuci nanti langsung mereka ke sana. Di saat musim kemarau, kebutuhan akan air bersih bagi warga di Desa Fohoeka sangat sulit sehingga warga terpaksa berjalan ke sumber mata air yang jaraknya berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Aparatur sipil negara di lingkup Pemda Lembata akan diberikan sanksi jika terlibat dalam politik praktis selama tahapan pemilu 2024. Penjabat Bupati Lembata Mateus Tan mengatakan pihaknya akan menyurati semua ASN terkait hal ini. Penjabat Bupati Lembata Mateus Tan mengingatkan para aparatur sipil negara untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Para ASN ini akan diberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam politik praktis. Orang nomor 1 di Kabupaten Lembata ini menghimbau para ASN untuk tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing seperti biasa. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Mateus menjelaskan bahwa pihaknya memberikan imbauan dalam bentuk surat kepada semua ASN melalui organisasi perangkat daerah lingkup Pemda Lembata. Ia juga meminta kerjasama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh ASN lingkup Pemda Lembata. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada para pimpinan OPD lingkup Pemda Lembata terkait kode etik ASN selama pelaksanaan pemilu 2024. Nanti kami akan menyampaikan surat kepada seluruh ASN, baik kecamatan maupun di kepala desa dan kelurahan, termasuk perangkat desa, sehingga apa yang merupakan tanggung jawab mereka itu tetap dilakukan dan tidak berpikir untuk berpolitik atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur baik dalam kode etik perilaku sebagai pegawai negeri sipil maupun dalam undang-undang aparatur sipil negara. Kalau ada ASN yang terindikasi, tentu kita akan lakukan pembinaan. Dan pembinaan ini tentu mendapat rekomendasi daripada Bawaslu dan kita akan melihat sampai sejauh mana tingkat kesalahannya, dan memang ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah antara Bawaslu dengan kami dalam rangka bagaimana memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Selama musim politik ini, ASN dituntut untuk menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari Kabupaten Lembata, Andri Etagoran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Irene Tumeluk. Dan saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.